Baik, kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar data mining dan data warehouse. Pada pertemuan ke-9 ini, kita akan bahas mengenai teknik klasifikasi ya. Nah, jadi nanti di mata kuliah ini, setelah Anda mendapatkan materi ini, Anda akan tahu bagaimana menerapkan teknik klasifikasi ya dengan menggunakan algoritma C45 ya. Salah satunya adalah algoritma C45 yang akan kita pelajari pada minggu ini. Nah, kita lihat di sini definisi dari klasifikasi, yaitu klasifikasi itu merupakan sebuah proses training atau pelajaran dari suatu fungsi tujuan target yang digunakan untuk memetakan tiap himpunan atribut suatu objek ke satu dari label kelas tertentu yang didefinisikan sebelumnya. Nah, teknik klasifikasi ini cocok digunakan di dalam mendeskripsikan dataset dengan tipe data dari suatu himpunan data, yaitu biner atau nominal. Nah, adapun kekurangan dari teknik ini yaitu tidak tepat untuk himpunan data ordinal karena pendekatan-pendekatan yang digunakan secara implisit dalam kategori data ya. Nah, perlu Anda ketahui di dalam teknik data mining ya, tipe data, tidak semua tipe data itu akan bisa dilakukan di dalam klasifikasi ya. Nah, misalnya untuk yang minggu yang lalu sudah kita bahas teknik clustering ya. Nah, tipe datanya itu berbeda dengan teknik klasifikasi. Nah, tentunya itu akan mempengaruhi dari hasil yang akan dicapai ya dalam miningnya. Nah, teknik klasifikasi ini telah banyak digunakan oleh para peneliti ya untuk melakukan klasifikasi atau bahkan untuk melakukan prediksi ya berdasarkan dataset yang ada gitu ya. Nah, di sini juga nanti kita akan coba membuat suatu studi kasus ya bagaimana melakukan prediksi atau menentukan pola-pola atau pattern ya dari sebuah dataset sehingga nanti pada akhirnya kita akan mempunyai aturan atau pola ya, aturan atau pola yang akan dijadikan sebagai prediksi di masa yang akan datang gitu ya. Nah, algoritma yang akan kita gunakan pada sesi ini adalah algoritma C45. Nah, kita lihat dulu di sini bahwa teknik-teknik klasifikasi itu ya atau algoritmanya itu banyak ya. Di teknik klasifikasi itu ada algoritma C45, algoritma K-nearest network atau KNN ya, kemudian ID tree, kemudian naik Bayesian classification, kemudian ada yang menggunakan classification and regression tree ya. Nah, ini telah banyak digunakan di dalam berbagai penelitian ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa teknik klasifikasi ini tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya adalah digunakan untuk melakukan prediksi ya berdasarkan dataset masa lampau. Nah, outputnya apa di dalam metode klasifikasi ini atau teknik klasifikasi ini adalah biasanya dalam bentuk decision tree atau pohon keputusan. Ya, nanti akan kita lihat pohon keputusan dari studi kasus yang ada. Nah, di dalam sesi ini, di minggu ke-9 ini, kita akan bahas mengenai algoritma C45. Ya. Nah, algoritma C45 ini merupakan salah satu solusi pemecahan kasus yang sering digunakan dalam pemecahan masalah pada teknik klasifikasi. Ya, nah ini terus dikembangkan ya. Algoritmanya terus dikembangkan. Nah, sekarang menggunakan ID tree ya, decision tree kemudian ID tree. Nah, keluaran dari algoritma C45 itu ya berupa sebuah decision tree yang layaknya teknik klasifikasi lain ya. Nah, perlu Anda ketahui untuk menyelesaikan kasus di dalam algoritma C45 ada beberapa elemen di situ ya. Ada beberapa elemen yang harus kita ketahui yaitu adalah entropi dan gain ya. Nah, ini harus kita ketahui entropi dan gain karena akan menentukan nanti pada saat membentuk pohon keputusan gitu ya. Nah, apa itu entropi? Ya, entropi itu merupakan jumlah bit yang diperkirakan ya dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas ya, positif atau negatif dari sejumlah data acak pada ruang sampel gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya ya, rumus untuk mendapatkan entropi dari sampel ya, dari ruang sampel
minus P positif log 2 P positif dikurangi P negatif log 2 P negatif. Ya, di mana S itu adalah ruang data sampel yang digunakan untuk pelatihan. P positif itu adalah jumlah yang bersolusi positif atau mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. P negatif jumlah bersolusi negatif atau tidak mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu, gitu ya. Nah, nanti P positif dan P negatif itu ada solusi positif, ada solusi negatif, itu nanti ada label nanti yang akan dijadikan ya acuan atau hasil dari dataset, ya nanti akan kita lihat. Entropi S sama dengan 0. Nah, ini ada kondisi ya. Entropi S sama dengan 0 ya. Kalau misalkan hasil dari entropi S ini sama dengan 0 ya. Ini jika semua contoh pada S berada dalam kelas yang sama. Ya, pada kelas yang sama. Bahkan nanti kalau misalkan mendekati 0 ya, atau lebih mendekati 0 ya, nilainya kecil, ya itu akan lebih bagus ya. Kemudian entropi sama dengan 1 jika jumlah contoh positif dan negatif dalam S adalah sama ya, imbang nanti untuk hasil positif dan negatifnya. Kalau lebih dari 0 ya entropinya antara 0 dan 1 ya. Nah, jika jumlah contoh positif dan negatifnya dalam S itu tidak sama ya. Kalau entropinya antara 0 dan 1. Oke, setelah kita menghitung entropi, ya nanti ada namanya gain ya. Gain itu merupakan perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output data S, gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya untuk mendapatkan gain, ya. S itu adalah sampel, ya. Kemudian A itu adalah atribut, ya. Rumusnya adalah gain sama dengan entropi S. Entropi S itu kita dapatkan dari rumus sebelumnya ya, di slide sebelumnya entropi S-nya berapa. Kemudian di sini kita lakukan pengurangan ya, pengurangan. Nah, ini rumusnya adalah sigma n dari I sama dengan 1 sampai sekian ya, tergantung dari banyaknya label ya, tergantung dari banyaknya label dalam dataset dikali entropi pada sampel tersebut, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat penerapan dari gain ini. Oke, kemudian bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan algoritma C45? Ya, ini adalah langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah mencari nilai entropi dari kriteria-kriteria, gitu ya. Nah, nanti kita akan mencari nilai entropi dari setiap kriteria ya, berapa nilai entropinya ya. Kemudian setelah kita mencari nilai entropi, kemudian kita mencari nilai gain dari setiap atribut ya, dari setiap atribut. Kemudian setelah itu kita akan lakukan pembentukan atribut sebagai akar berdasarkan gain tertinggi, gitu ya. Jadi nanti yang memiliki gain tertinggi itu adalah nanti atribut yang sebagai akarnya, gitu ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pembentukan cabang berdasarkan masing-masing nilai. Ya, nanti ada dari gain tertinggi, kemudian kita lakukan pembentukan cabang berdasarkan entropi terendah biasanya, ya. Entropi terendah, kemudian kita lihat berapa total dari setiap masing-masing nilainya. Kemudian ulangi proses untuk masing-masing cabang, ya. Terus nanti kita akan lakukan looping, ya. Sehingga nanti kita lakukan lagi kalau misalkan cabangnya tidak terbentuk ya, kita akan looping lagi untuk mencari nilai entropi, gitu ya. Nah, nanti menggunakan iterasi lagi seperti halnya pada clustering. Oke, contoh kasus ya. Contoh kasus dan teknik penyelesaiannya kita akan buat pada pertemuan ini. Masalah yang akan dianalisis adalah adalah untuk mengklasifikasikan calon pendaftar di suatu universitas X dalam hal pemilihan program studi, khususnya sistem komputer dan sistem informasi, gitu ya. Jadi ada dua program studi nanti dalam hal pemilihan program studi, ada sistem komputer dan sistem informasi, ya. Adapun data yang digunakan dalam membentuk pohon keputusan untuk menganalisis minat calon mahasiswa baru
untuk mendaftar ke Universitas X berdasarkan program studi strata 1 adalah nama mahasiswa, minat calon mahasiswa, asal sekolah, jenis kelamin, dan hobi. Data selanjutnya akan dilakukan praproses untuk menghasilkan data kasus yang siap dibentuk untuk menjadi sebuah pohon keputusan. Nah, data yang tidak lengkap disebabkan karena ada data yang kosong atau atribut yang salah. Demikian pula dengan data minat calon mahasiswa baru yang mendaftar ke Universitas X berdasarkan program studi strata 1. Nah, ada sebagian atribut ya yang tidak perlu sehingga proses atau pre-processing itu harus dilakukan gitu ya. Dengan ketentuan nanti yang diperlukan di dalam teknik data mining ini. Data pre-processing ya, sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana teknik data pre-processing ya. Nah, ini adalah hal yang penting dalam proses data mining ya. Jadi proses data processing ini pasti membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan membuat atau melakukan teknik data miningnya itu sendiri. Ya. Yang pertama adalah data selection. Ya, kita akan menyeleksi data minat calon mahasiswa baru yang mendaftar ke Universitas X berdasarkan program studi strata 1 tersebut, yang akan menjadi data kasus dalam proses operasional atau data set ya, atau data training ya dalam data mining. Dari data yang ada, kolom yang diambil sebagai atribut keputusan adalah hasil ya. Nanti ada atribut keputusan adalah hasil ya, hasilnya apakah dia memilih program studi sistem komputer atau memilih program studi sistem informasi. Sedangkan kolom yang diambil atribut penentuan dalam pembentukan pohon keputusan adalah nama mahasiswa, minat calon mahasiswa, asal sekolah, jenis kelamin, dan hobi. Kemudian langkah selanjutnya adalah data processing atau data cleaning. Ya, ini diterapkan untuk menambahkan isi atribut yang hilang atau kosong dan merubah data yang tidak konsisten. Ya, semuanya harus konsisten. Datanya harus dilakukan transformasi ya, sehingga pada data transformation ini data ditransferkan ke dalam bentuk yang sesuai untuk proses data mining. Kemudian ada data reduction ya. Data reduction ini adalah reduksi data dilakukan untuk menghilangkan atribut yang tidak diperlukan sehingga ukuran dari database menjadi lebih kecil dan hanya menyertakan atribut yang diperlukan dalam proses data mining karena akan lebih efisien terhadap data yang lebih kecil gitu ya. Nah, masalah klasifikasi berakhir dengan dihasilkan sebuah pengetahuan yang dipresentasikan dalam bentuk diagram yang biasanya disebut dengan pohon keputusan. Nah, ini adalah sampel nanti yang akan digunakan ya dalam teknik klasifikasi. Ya, ada nama mahasiswa, kemudian calon mahasiswa, kemudian asal sekolah, jenis kelamin, hobi, dan hasil. Nah, hasil ini adalah keputusan. Jadi setiap mahasiswa tadi dia akan mengambil program studi apa berdasarkan atribut ini, gitu ya. Nah, ini adalah data masa lampaunya, gitu ya. Data masa lampau, di mana data masa lampau ini berupa data training akan kita gunakan untuk membentuk pola atau aturan, ya, yang sudah terjadi di dalam pemilihan program studi di Universitas X. Untuk asal sekolah yang disebut dengan SMK Komputer adalah yang berasal dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, kemudian Multimedia dan Rekayasa Perangkat Lunak. Ya, jadi dilakukan transformasi di situ, dilakukan standarisasi. Jadi kalau misalkan asal sekolahnya dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, Multimedia dan Rekayasa Perangkat Lunak, nah, kita lakukan standarisasi di sini untuk asal sekolah disebut dengan SMK Komputer. Nah, sedangkan yang dikatakan sekolah umum, ya, sekolah menengah atas yang terdiri dari jurusan IPA maupun IPS yang dimaksud dengan IPS ya, IPA dan IPS. Dan yang dimaksud dengan SMK teknik adalah yang berasal dari jurusan baik teknik elektro, teknik mesin, teknik listrik, dan lain-lain. Sistem informasi merupakan nilai atribut hasil SI ya, SI ini adalah merupakan nilai atribut hasil
dari sistem informasi, dan SK ini merupakan nilai atribut dari hasil sistem komputer, ya. Nah, setelah kita memperoleh data minat calon mahasiswa atau mahasiswi baru yang tercantum dalam tabel sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai entropi dan gainnya. Kemudian kita lihat di sini, sebelum kita menentukan nilai entropi dan gainnya, kita harus melakukan rekapitulasi data sampel atau data trainingnya. Ya, kita lihat di sini, dari sekian data sampelnya itu kita punya 14 data ya. Kita punya 14 data atau record ya. Nah, kita lakukan yang pertama kita lakukan adalah rekapitulasi berapa orang yang memilih jurusan sistem komputer dan sistem informasi. Nah, kita rekapitulasi. Ternyata yang memilih sistem komputer ada 4 orang, ya, yang memilih sistem informasi ada 10 orang, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita lakukan rekapitulasi juga untuk hobi ya. Nah, di sini ada atribut hobi ya. Atribut hobi itu terdiri dari non-IT dan IT ya. Nah, jadi untuk calon mahasiswa baru ya, berdasarkan yang non-IT tapi dia memilih jurusan sistem komputer, itu ada 2 orang ya. Kalau yang hobinya non-IT dia memilih jurusan sistem informasi, dia ada 6 orang ya. Jadi kalau kita total ada 8 orang untuk yang hobinya non-IT. Kemudian yang hobinya IT ya, yang memilih jurusan sistem komputer ada 2 orang, yang memilih jurusan atau program studi sistem informasi ada 4 orang. Jadi totalnya untuk yang hobinya IT itu ada 6 orang. Sehingga kalau kita jumlahkan ini harus sama ya, 14 gitu ya, sesuai dengan jumlah sampelnya. Kemudian berdasarkan jenis kelamin ya. Nah, atribut jenis kelamin juga kita lihat ternyata laki-laki itu yang memilih sistem komputer ada 4 orang ya, yang memilih sistem informasi ada 3 orang ya, totalnya adalah 7 orang. Kemudian untuk perempuan ya yang memilih sistem komputer itu nggak ada, tapi yang memilih sistem informasi itu ada 7 orang ya. Jadi totalnya 7. Nah, ini kita jumlahkan 14. Ini harus sama ya. Begitupun hal yang sama untuk asal sekolah dan untuk hardware ya, hardware umum, software itu harus sama ya. Baik, setelah kita lakukan rekapitulasi ya, rekapitulasi terhadap data sampel, langkah selanjutnya adalah kita tentukan nilai entropi ya, nilai entropi. Ya, yang pertama adalah entropi totalnya. Nah, entropi total ya, kita akan lakukan yang pertama adalah entropi total. Jadi berapa orang nanti yang mengambil program studi sistem komputer dan sistem informasi. Kalau Anda lihat di sini yang saya tandai warna merah ini adalah untuk sistem komputer dan yang biru ini adalah untuk sistem informasi. Ya, jadi kalau kita lihat di rekapitulasinya 4 itu adalah total dari sistem komputer, 14 itu adalah total dari data sampelnya ya. Kemudian 4 di sini juga sama ya, adalah sistem komputer, total yang mengambil sistem komputer, dan 14 ini adalah total dari atau jumlah dari data sampelnya. Kemudian 10 ya yang mengambil program studi sistem informasi dibagi dengan jumlah sampelnya ya, dikali log 2 dari jumlah yang mengambil sistem informasi dibagi dengan jumlah total dari data sampelnya. Dapatlah nilai entropi sekian, 0,86 sekian-sekian. Kemudian yang kedua adalah kita hitung entropi untuk minat calon mahasiswa, di mana minat calon mahasiswa itu terdiri dari nilai atribut hardware, software, dan umum, gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk hardware, ya hardware itu ternyata ada 5 ya, ada 5 data ya hardware itu, baik yang memilih program studi sistem komputer dan sistem informasi. Nah, yang merah ini adalah hardware ya, minat calon mahasiswa hardware ya, tapi dia memilih program studi sistem komputer ya. Nah, jadi hardware yang sistem komputernya itu ada 3
ya. Hardware yang sistem informasinya itu ada 2, ya. 5 itu adalah total dari hardware-nya sesuai dengan rekapitulasi tadi, ya, di slide sebelumnya. Nah, kita lakukan perhitungan seperti ini, dapatlah nilai entropinya 0,9 sekian-sekian, ya. Kemudian yang kedua adalah nilai atribut software, ya. Software juga sama, ya. Software minat calon mahasiswa dengan kriteria atau atribut software ada yang mengambil program studi sistem komputer dan sistem informasi. Ternyata untuk yang sistem komputer ada 1 orang, ya, dari software calon mahasiswa dengan data software, ya. Kemudian dibagi dengan jumlah berapa atribut software yang ada di dalam data sampel. Yang ada dalam data sampel itu ada 5 sesuai dengan rekapitulasinya. Oke, kita lakukan perhitungan untuk atribut software yang memilih program studi sistem komputer, dan yang biru ini adalah untuk yang sistem informasi. Ya, sistem informasi ada 4, ya, ada 4 orang yang dengan atribut software yang mengambil program studi sistem informasi. Kita lakukan perhitungan, dapatlah 0,7 sekian-sekian. Kemudian untuk nilai atribut umum, ya, nilai atribut umum juga sama, ya. Nah, kita lihat di sini atribut umum ternyata di dalam rekapitulasinya itu untuk sistem komputer itu adalah 0, ya. Nah, 0, tapi tetap kita lakukan perhitungan seperti ini, ya. Ini adalah untuk sistem komputer, tapi ada 0 dari jumlah data 4, ya, untuk atribut umum, ya. Nah, kemudian untuk sistem informasi ternyata ada 4, ya, ada 4. Jadi 4 dibagi 4, log 2, 4 dibagi 4. Sama dengan 0, ya, untuk yang atribut umum. Kemudian yang ketiga adalah kita hitung entropi histori pendidikan asal sekolah, ya. Nah, asal sekolah ini terdiri dari atribut SMK komputer, SMK teknik, SMA umum, ya, ada 3 di situ, ada 3 atribut. Nah, kita lihat di sini, untuk SMK komputer berdasarkan rekapitulasi yang memilih program studi dari yang memilih program studi sistem komputer dari SMK komputer ternyata ada 2 orang, ya, berdasarkan rekapitulasi. Nah, kita lakukan perhitungan 2 dibagi 4, ya, 2 itu adalah SMK komputer yang memilih sistem komputer dari total 4, ya. Jadi SMK komputer itu ada 4 data di situ totalnya, baik dari sistem komputer maupun sistem informasi. Kemudian log 2 2 dibagi 4, ya. Nah, kemudian yang biru ini sistem informasi ternyata ada 2 juga sama, ya, dari total data sistem SMK komputer 4, ya, totalnya. Berarti 2 dibagi 4 log 2 2 dibagi 4. Nah, ini kita lakukan perhitungan, ya, sama dengan 1. Kemudian nilai atribut SMK teknik, ya, SMK teknik ternyata berdasarkan rekapitulasinya untuk yang untuk sistem komputer ternyata 0, ya, tetap kita hitung, berarti 0 dibagi 4, 4 itu adalah jumlah atau total dari SMK tekniknya dari dataset tersebut, ya. Nah, log 2 dikali log 2, 0 dibagi 4. Kemudian ini adalah untuk sistem informasinya ternyata ada 4 orang yang mengambil sistem informasi dari SMK teknik, ya. Dari totalnya SMK teknik itu ada 4 orang. Oke, kita lakukan perhitungan. Di sini hasilnya sama dengan 1, ya. 0, ya, sorry, 0 hasilnya. Kemudian nilai atribut SMA umum, ya. SMA umum itu ada 6 totalnya datanya, dibagi 2, ya, dari SMK dari sistem komputer dan sistem informasi. Sistem komputer ada 2 orang dari total 6, ya. Dikali log 2, 2 dibagi 6. Untuk sistem informasinya ternyata ada 4 orang dibagi 6, log 2, 4 dibagi 6. Hasilnya 0,9 sekian-sekian. Kemudian entropi hobi, ya. Entropi hobi terdiri dari atribut IT dan non-IT. Ya, dari atribut IT ada 6 orang, ya, ada 6 orang dari total sampel, ya, data sampel.
6 orang itu dibagi 2 lagi berdasarkan sistem komputer dan sistem informasi ya, berdasarkan rekapitulasinya. Nah, jadi 4 itu adalah IT yang mengambil sistem komputer, ada 4 orang, 4 dibagi 6 dikali log 2, 4 dibagi 6 tambah yang mengambil sistem informasi dari hobi IT ya. Ada 2, ternyata 2 dibagi 6 ya, log 2, 2 dibagi 6. Hasilnya kita jumlahkan, hasilnya adalah 0,9 sekian sekian. Untuk IT juga sama ya, kita lakukan perhitungan ya berdasarkan rekapitulasi. Kemudian entropi jenis kelamin juga sama ya, kita lakukan perhitungan. Hal yang sama kita lakukan, terdiri dari atribut laki-laki dan atribut perempuan ya. Nah, untuk laki-laki ada 7 orang ya berdasarkan rekapitulasi. Nah, tapi laki-laki yang memilih sistem komputer ada 4 orang ya. 4 berarti dibagi 7 ya. Ditambah yang memilih sistem informasi ternyata ada 3 orang dari 7 orang ya. Nah, kita lakukan perhitungan, hasilnya adalah 0,98 sekian sekian. Kemudian nilai atribut perempuan ya yang memilih sistem komputer dari 7 orang ya, yang perempuan itu ternyata untuk sistem komputer itu tidak ada ya 0. Kemudian ditambah perempuan itu berarti 7 ya yang memilih program studi sistem informasi ya, 7 dibagi 7. Nah, ini kita lakukan perhitungan, hasilnya adalah 0. Nah, setelah kita lakukan nilai entropinya ya, mendapatkan nilai entropi, kemudian kita lakukan perhitungan untuk nilai gain minat calon mahasiswa ya. Gain minat calon mahasiswa. Anda lihat di sini ya. Perhitungannya adalah seperti ini, sama dengan 0,8631. Nah, ini adalah yang 0,8 ini adalah gain total ya. Ini adalah gain total. Gain total. Gain total dari sistem komputer dan sistem informasi ya. Nah, Anda bisa lihat di slide sebelumnya untuk mendapatkan gain total ya. Nah, ini yang berwarna hijau ini adalah untuk hardware ya. Jadi 0,970495 ini adalah entropi ya. Ini adalah entropi dari hardware ya. Makanya Anda harus hitung dulu entropi hardware-nya berapa ya, kemudian entropi untuk software-nya berapa, entropi untuk umumnya berapa ya. Nah, Anda lakukan perhitungan ya, 5 bagi 14 itu 5 itu adalah untuk hardware ya. 5 juga untuk software di sini ya. Kemudian 4 untuk umum ya. Ternyata umumnya adalah entropinya adalah 0 ya. Maka didapatkan gainnya adalah 0,25 sekian sekian. Oke, kita dapat untuk nilai gain calon mahasiswa. Kemudian kita dapatkan nilai gain histori pendidikan ya. Pendidikan juga sama, kita lakukan perhitungan entropi untuk SMK komputer, SMK teknik sudah dapat tadi ya. Kemudian SMA umum ya. Nah, kita lakukan perhitungan SMK komputernya ada 4 ya, ada 4 data di situ. Ya, dibagi 14 dikali dengan entropinya. Entropinya sudah kita dapatkan tadi ya di slide sebelumnya. Kemudian 4 dibagi 14, 4 ini adalah SMK tekniknya dikali dengan entropinya yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian 6 adalah untuk SMA umum ya, ini adalah SMA umum dari total 14 dikali dengan nilai entropinya yang sudah kita dapatkan tadi. Dapatlah nilai gain untuk histori pendidikan adalah 0,18 sekian-sekian. Kemudian untuk nilai gain hobi juga sama ya. Kita lakukan perhitungan entropi ya untuk gain hobi ya. Nah, terdiri dari IT dan non IT tadi sudah kita lakukan perhitungan entropinya. Nah, ini sama ya dengan yang tadi, ini adalah untuk total entropinya. Ini adalah total entropi. Nah, kita lakukan perhitungan 6 dibagi 14. 6 ini adalah untuk IT dikali entropinya berapa gitu ya. Kemudian 8 untuk non IT dibagi 14 dikali entropinya. Dapatlah nilainya adalah 0,0059 dan seterusnya. Kemudian untuk nilai gain jenis kelamin. Nah, ini nilai gain jenis kelamin
ini nilai total entropinya ya. Kemudian ini adalah untuk laki-lakinya ya. Jenis kelamin laki-laki. Nah, ini adalah entropinya sudah kita dapatkan tadi. Ini juga adalah untuk entropi perempuan sudah kita dapatkan tadi. Ternyata 0 ya untuk yang perempuan entropinya. Kemudian untuk laki-laki entropinya adalah 0,9 sekian-sekian. Kita hitung dapatlah nilai gainnya adalah 0,37 sekian-sekian. Setelah didapatkan nilai entropi dan gain dari sampel data yang dimiliki, berikut adalah rekapitulasi perhitungan nilai entropi dan gainnya. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini adalah rekapitulasi setelah kita hitung entropi dan gain ya pada setiap atribut ya, pada setiap atribut. Nah, dilihat dari sini ya, untuk menentukan pohon atau tree ya, kita tentukan dulu nilai gain terbesar ya. Nilai gain terbesar ada pada kriteria jenis kelamin ya, ada pada kriteria jenis kelamin. Itu gain terbesar ya. Kemudian setelah kita tentukan gain terbesar, kita tentukan juga atributnya. Mana atribut yang memiliki entropi terkecil ya. Entropi terkecil atau 0 di situ ya. Nah, ternyata di sini adalah perempuan. Perempuan entropinya 0. Kemudian di sini jumlah datanya kebetulan paling banyak ya yang mengambil sistem informasi gitu ya. Nah, di sini kita lakukan gainnya gain terbesar, kemudian entropinya entropi terkecil ya, entropi terkecil sehingga datanya kita lihat di sini yang memilih sistem informasi itu ada 7 orang. Nah, sehingga tabel di atas menunjukkan bahwasannya kriteria jenis kelamin memiliki nilai gain yang lebih tinggi ya. Untuk fase selanjutnya adalah pembentukan tree atau pohon keputusan. Nah, ini berikut ini adalah tree ya, dari rekapitulasi nilai entropi dan gainnya yang tadi ya. Yang pertama adalah gain terbesar tadi ada pada atribut jenis kelamin ya. Jenis kelamin, kemudian nilai entropi terkecil ada pada kriteria perempuan ya, perempuan. Nah, perempuan tadi kan jumlah datanya ada 7 ya, yang paling banyak ya. Maka di sini perempuan itu adalah yang memilih sistem informasi. Jadi kalau jenis kelamin perempuan pasti dia memilih program studi sistem informasi. Kemudian bagaimana dengan laki-laki gitu ya. Nah, ini di sini belum ada keputusannya gitu ya. Nah, pohon keputusan di atas memang belum terlihat keputusan yang dominan dari setiap program studi yang dipilih. Maka kita harus mencari kembali nilai entropi dan gainnya dari setiap atribut kriteria jenis kelamin laki-laki. Nah, kita lakukan iterasi ya. Kita lakukan iterasi berdasarkan jenis kelamin laki-laki. Kalau tadi di awal berdasarkan program studi sistem komputer dan sistem informasi. Nah, sekarang kita tentukan berdasarkan jenis kelamin laki-laki. Ya, langkah selanjutnya adalah kita lihat. Nah, ini adalah sampel data yang diulang ya berdasarkan jenis kelamin laki-laki. Ya, kita urutkan lagi, kita seleksi lagi berdasarkan jenis kelamin laki-laki ya. Nah, kemudian setelah kita ulang ya, kita uji ulang, kemudian kita filter berdasarkan jenis kelamin laki-laki, kita lakukan rekapitulasi lagi. Nah, seperti ini kita lakukan rekapitulasi lagi, kemudian kita lakukan perhitungan entropi ya. Jadi nilai totalnya itu bukan, kalau tadi di awal itu nilai total entropinya itu berdasarkan sistem komputer dan sistem informasi ya. Nah, tapi total di sini berdasarkan jenis kelamin laki-laki gitu ya, untuk menentukan gainnya gitu ya. Nah, kita lakukan perhitungan nilai entropi, kemudian setiap atribut dan kriterianya, ya. Kemudian kita lakukan perhitungan untuk gainnya seperti langkah yang tadi, ya. Kemudian kita tentukan dari sini nilai gain tertinggi, ya. Nilai gain tertinggi itu ada di atribut minat calon, ya. Ada di atribut minat calon dengan nilai entropi 0 ya. Ini paling kecil ya, entropinya 0
ya. Nilai entropinya 0, ternyata ada 2 nilai entropinya 0. Nah, kita pilih yang memiliki data tertinggi, ya. Data tertinggi ada pada sistem informasi, ya. Nah, berarti nanti gainnya setelah jenis kelamin laki-laki, ya, kita turunkan, ya, di dalam tree-nya seperti ini. Nah, kita lihat di sini berdasarkan tabel di atas, ya, bahwasannya atribut minat calon mahasiswa itu memiliki nilai gain tertinggi, ya. Maka root selanjutnya pohon keputusannya dapat terlihat pada gambar pohon tree di bawah ini, ya. Jadi setelah kita lakukan, ya, ternyata laki-laki itu dia gain tertingginya adalah minat calon, ya, minat calon, ya, minat calon. Kemudian nilai entropinya ada 2 tadi yang 0, ya, ada hardware dan umum. Nah, hardware itu ada 2 orang di sini. Yang umum, ya, sorry, yang umum itu ada 2 orang, hardware itu ada 0 orang, gitu ya. Ya, tidak ada berarti, ya. Nah, tetap kita lakukan karena nilai entropinya adalah 0, ya. Kita gambarkan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana dengan softwarenya di sini, ya. Nah, ini softwarenya juga harus dilakukan penelusuran lebih lanjut. Nah, karena pohon keputusan belum terlihat keseluruhan, ya, hasilnya, sehingga kita perlu untuk mencari kembali nilai gain dan entropinya. Kita lakukan iterasi lagi, ya. Kemudian kita lakukan rekapitulasi, ya, berdasarkan minat calon, ya, yang memilih software, ya. Minat calon yang memilih software sebelumnya kan yang berjenis kelamin laki-laki, ya. Tentunya ini harus difilter lagi berjenis kelamin laki-laki dan calon mahasiswanya adalah software, ya. Berarti ada 2 data di situ, ya. Oke, kemudian kita lakukan rekapitulasi lagi, ya, rekapitulasi lagi pada setiap kriteria dan atributnya, kemudian kita hitung nilai entropi dan gainnya, gitu ya, pada langkah yang sama sebelum-sebelumnya. Nah, kita dapatkan di sini nilai gain tertinggi adalah 1, ya. Nilai gain tertinggi adalah 1, di mana di sini nilai entropinya sama ada 0, ya. Ada 0. Nah, tapi kita lihat di sini bahwa yang non IT itu, ya, kita hobi, ya, berarti di sini gain tertingginya adalah hobi, ya. Tapi nilai entropinya sama di sini, ya, untuk non IT dan IT, tapi sistem informasi dia memiliki data lebih banyak, ya. Berarti dipastikan nanti non IT-nya yang lebih jelas, ya, di situ di decision tree-nya. Oke, tabel di atas menjelaskan bahwasannya memiliki kriteria memiliki nilai gain tertinggi yaitu 1, maka non pohon keputusannya adalah sebagai berikut. Oke, setelah kita lakukan di sini kita tentukan software, ya. Softwarenya yang ini harus kita cari. Nah, ternyata gain tertingginya ada di atribut hobi, ya. Atribut hobi dengan sistem komputer, ya. IT itu pasti memilih sistem komputer dan non IT adalah sistem informasi, gitu ya. Nah, ini nanti hasil keputusan dari yang kita dapatkan berdasarkan data sampel, ya, berdasarkan data sampelnya, ya. Jadi nanti setiap keputusan itu beda-beda tergantung dari data sampel nanti yang digunakan. Nah, dari hasil penelusuran, ya, pohon keputusan, maka kita dapat melakukan beberapa aturan atau rule, ya, terhadap dataset yang sudah ada sehingga nanti pada saat implementasinya kita bisa menjadikan prediksi untuk di masa yang akan datang. Nah, bagaimana untuk menjelaskan hasil dari pohon keputusan? Nah, kita lihat ada beberapa rule di sini, ya. Contohnya di sini jika dia berjenis kelamin perempuan, maka dia memilih program studi sistem informasi. Ketika dia jenis kelaminnya laki-laki, ya, maka dia tanya lagi minat calonnya bagaimana. Kalau minat calonnya adalah hardware, berarti dia memilih sistem komputer. Kalau laki-laki minat calonnya umum, berarti sistem informasi. Tapi kalau laki-laki minat calonnya software, ya. Nah, di sini ada tanya lagi, kalau software hobinya IT, berarti dia sistem komputer, ya. Kalau laki-laki minat calonnya software tapi hobinya non komputer, berarti dia memilih sistem informasi.
Nah, ini ada 5 aturan ya yang sudah kita tadi jelaskan ya. Ada 5 aturan yang bisa kita jadikan rujukan ya atau prediksi ya untuk, penerapan, dalam hal prediksi di masa yang akan datang. Jadi nanti kalau ada mahasiswa baru, datang ke Universitas X, untuk bingung misalkan memilih jurusan apa berdasarkan data yang ada tadi ya, berdasarkan jenis kelaminnya, kemudian minat calonnya gitu ya, kemudian, hobinya gitu ya, dan asal sekolahnya dan lain-lain gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan prediksi seperti ini gitu ya. Nah, ini ada 5 aturan yang bisa dilakukan. Baik, sekian, untuk pertemuan hari ini ya, untuk, pembahasan hari ini. Jadi silakan kalau ada yang perlu ditanyakan atau dibahas, disampaikan. Terima kasih.